Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 mencatat sebuah kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelum kisah ini, tercatat bahwa Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah kisah ini, dicatat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ketiga kisah ini membentuk sebuah gambaran besar tentang bagaimana Tuhan disalibkan untuk kita, naik ke surga untuk menjadi imam besar bagi kita, dan akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang juga tercatat dalam Yohanes pasal 6. Dituliskan bahwa setelah peristiwa itu, Tuhan menyampaikan sebuah ajaran yang penting. Dalam Yohanes 6 ayat 51 Tuhan berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Tuhan mengajarkan bahwa sama seperti orang-orang yang dikenyangkan dengan roti pada hari itu, mereka akan memiliki hidup kekal dengan memakan dagingnya dan meminum darahnya. Oleh karena itu, peristiwa Tuhan membagikan roti menggambarkan kematiannya bagi kita, di mana tubuh dan darahnya disediakan bagi kita. Markus pasal 6 ayat 46 menuliskan, "Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa." Ini menggambarkan Tuhan yang naik ke surga untuk menjadi imam besar dan berdoa bagi kita di hadapan Allah. Sedangkan Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 menggambarkan kedatangan Tuhan kembali untuk mendirikan kerajaannya dan untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yang kita bahas hari ini adalah kisah tentang Tuhan memerintahkan para murid untuk melintasi danau, sedangkan Tuhan tetap tinggal di darat. Peristiwa ini disisipkan di antara salib dan kerajaan. Hal ini menggambarkan peristiwa hari ini, sebuah peristiwa untuk zaman gereja. Hal ini juga menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi dan sikap yang harus kita miliki selama periode ini. Dalam berita ini kita akan secara khusus melihat apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Markus pasal 6 ayat 45 menuliskan, "Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang." Ayat ini memberitahu kita bahwa setiap kita memiliki perjalanan yang Tuhan tetapkan. Kata memerintahkan di sini dalam bahasa aslinya juga berarti memaksa. Tuhan memaksa para murid untuk naik perahu. Bagian ayat ini menyiratkan bahwa setelah Tuhan mati bagi mereka, Tuhan memaksa mereka untuk melakukan perjalanan. Kita harus mencari perjalanan yang telah Tuhan tetapkan dan menempuhnya dengan setia. Sebuah fenomena buruk di antara orang percaya saat ini adalah bahwa banyak yang belum menemukan perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Beberapa orang meskipun telah menemukannya, mereka tidak menempuh perjalanan itu. Inilah alasan mengapa hidup mereka penuh dengan kematian rohani, kesuraman, dan pembatasan. Tugas terpenting bagi kita masing-masing adalah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dengan cara yang tenang, sabar, penuh doa, rela dan taat, serta dengan sepenuh hati mencari pimpinannya. Kita harus bersedia untuk taat kepadanya dan hanya bertindak sesuai kehendaknya. Kita harus berdoa agar Tuhan mengungkapkan kepada kita perjalanan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Setelah itu kita harus membayar harga berapapun untuk menempuhnya dengan sepenuh hati. Markus pasal 6 ayat 47 sampai 48 menuliskan, "Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka.
Para murid saat itu ada di malam hari dan berada di tengah danau. Dunia ini sedang berada di malam yang panjang. Kristus adalah terang dunia, tetapi dia telah meninggalkan dunia ini. Ketika dia datang kembali, dia akan menjadi bintang fajar dan matahari. Kita sekarang ada di malam hari. Inilah sebabnya mengapa kita melihat kegelapan di sekitar kita. Bila kita tidak merasakan bahwa lingkungan sekitar kita semuanya gelap, jangan-jangan kita telah berasimilasi dengan dunia. Bila kita terus berjalan dalam terang, terus tinggal dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Kristus, terus menghakimi pekerjaan daging, dan taat tuntunan Roh Kudus, kita pasti menyadari bahwa dunia ini penuh kegelapan. Perahu itu sudah di tengah danau. Kita masih belum sampai di tujuan perjalanan. Meskipun masalah hidup kekal telah dirampungkan bagi kita, apakah kita setia atau gagal dalam perjalanan kita di bumi masih belum ditentukan. Masih ada banyak bahaya dan kemungkinan untuk berubah. Kita tidak boleh terlalu percaya diri dan tidak boleh berasumsi bahwa akhir kita sudah ditentukan. Tentu kita senang berada di jalur yang benar, tetapi bagaimana kita berlari dan mengakhiri pertandingan masih menjadi pertanyaan. Para murid susah payah mendayung karena angin sakal, angin yang berlawanan dengan perjalanan mereka. Bila perjalanan kita berlawanan dengan angin, maka orang-orang yang berlawanan dengan kita pasti berjalan bersama angin. Bila perjalanan yang ditempuh banyak orang Kristen tidak berlawanan dengan angin, kita patut ragu, apakah itu adalah perjalanan yang telah ditetapkan Tuhan. Bila kita tidak pernah ditentang, dihina atau dianiaya oleh dunia, posisi kita pasti bukan berasal dari Tuhan. Kita harus melawan angin yang merugikan. Kita tidak boleh berjalan bersama dengan angin. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Orang-orang percaya yang setia mengalami susah payah mendayung karena angin yang berlawanan dengan mereka. Semakin hari godaan semakin banyak dan lebih parah dari sebelumnya. Iblis dan roh-roh jahat berusaha semakin keras untuk menimbulkan masalah, untuk menindas dan menghabisi orang-orang percaya. Dalam kondisi zaman seperti ini, saat kita menempuh perjalanan yang Tuhan tetapkan tanpa berbelok kemana-mana, dapatkah kita menemukan angin yang menguntungkan, di mana kita tidak perlu bersusah payah? Lebih baik kita bersusah payah daripada hanyut. Kita memilih bekerja keras mendayung daripada mengembara dalam hanyut. Bila kita ingin angin yang baik, kita tidak perlu berputar balik. Kita hanya perlu berhenti mendayung, dan angin akan membawa kita kembali ke tempat semula. Hanyut tidak memerlukan usaha apapun. Namun bila kita memilih untuk berdiri teguh, kita akan merasa susah payah. Selama kita mau berkompromi, lebih santai dan mundur sedikit, angin akan membawa kita kembali. Kita tidak perlu bersusah payah. Mencintai dunia tidak memerlukan usaha. Begitupun mengikut dunia tidak memerlukan jerih lelah. Berdiri teguh dan setia pada Tuhan tentu mengundang angin yang berlawanan. Akibatnya akan ada usaha keras untuk mendayung. Ini adalah waktu bagi kita untuk setia. Semoga kita menempuh perjalanan yang telah diperintahkan Tuhan. Para murid mendayung sampai kira-kira jam 3 malam. Berbalik arah akan memalukan bagi mereka. Bukankah lebih baik mereka singgah dan beristirahat dulu di Kapernaum? Tetapi mereka tidak melakukan hal ini. Jam 3 malam adalah jam yang paling gelap di malam hari. Ini adalah saatnya bagi kita untuk bertahan dan terus melanjutkan perjalanan. Sering kita memiliki godaan dan cobaan. Sekarang bukanlah waktunya mengomel karena godaan terlalu besar. Bahaya dan godaan terbesar hari ini adalah menjadi sedikit acuh dan berkompromi. Ini seperti tertidur sebentar karena kita terlalu lelah. Pada awalnya kasih kita kepada Tuhan menopang dan memberi kekuatan.
Tetapi sekarang hal-hal itu nampaknya telah berlangsung terlalu lama, dan situasinya pun menjadi terlalu sulit. Akibatnya kita menjadi dingin dan mengundurkan diri. Lebih sulit untuk mengatasi sedikit ketidakpedulian daripada godaan yang lainnya. Bila Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan dan menyeberangi danau, bagaimana kita bisa berhenti maju? Bila kita ingin berhenti, arus akan membawa kita ke tempat yang jauh dari Tuhan. Yang kita perlukan sekarang adalah dorongan dari Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Semoga kasih yang kita miliki di awal dapat kembali dikobarkan agar kembali menjadi kuat. Mungkin kita pernah tersandung, tetapi sekarang kita harus bangkit. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani meminta mereka untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan ingin melihat apakah kita mempertahankan iman atau meninggalkannya. Dia ingin melihat kita akan maju atau mundur. Mata Tuhan tertuju pada Anda dan saya. Dia memperhatikan setiap langkah yang kita ambil. Dia tahu betapa besarnya godaan dan sulitnya keadaan kita. Dia tidak membiarkan kita bertahan lebih dari jam 3 malam. Ketika malam sudah larut, Dia datang pada kita. Dia telah mati dan naik ke surga untuk berdoa bagi kita. Pada saat yang sama Dia melihat kesulitan kita. Ketika malam sudah jauh, Dia akan datang. Ada yang menarik di Markus 6 ayat 48. Di sana tertulis, "Dan ia hendak melewati mereka." Banyak orang merasa hal ini sulit dipahami, seolah-olah Tuhan tidak punya niat untuk mendatangi para murid. Tetapi bila kita memikirkan apa yang Tuhan lakukan hari ini, kita tidak akan kesulitan memahami hal ini. Karena Tuhan telah memerintahkan para murid untuk pergi ke seberang, Dia akan turun dari bukit dan pergi ke seberang. Dapatkah Tuhan menunggu mereka di tempat lain? Tuhan sedang mencari para murid di jalan yang telah diperintahkannya. Bila mereka berbelok di suatu tempat, Tuhan tidak akan menjumpai mereka. Bila mereka menempuh jalan yang salah, Tuhan tidak akan menempuh jalan yang salah untuk menunggu mereka. Ini adalah perkara yang serius. Bila Tuhan menyuruh kita pergi ke suatu kota, dan kita malah pergi ke kota yang lain, kita akan kehilangan pengangkatan. Hal ini karena pengangkatan terjadi hanya di sepanjang jalan yang Tuhan telah tetapkan. Bila kita tidak ada di sana, kita akan kehilangan pengangkatan. Masing-masing kita harus memikul tanggung jawab sendiri tentang ke arah mana kita harus pergi. Markus pasal 6 ayat 51 menuliskan, "Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah." Begitu Tuhan datang, segalanya baik-baik saja. Puji syukur pada Tuhan. Angin mungkin berlawanan arah, tetapi tidak akan selamanya begitu. Kita tidak perlu selamanya mendayung. Mungkin saat ini Tuhan sedang dalam perjalanan. Kita menderita kesulitan di bumi karena Tuhan telah mati bagi kita di masa lalu dan akan kembali di masa depan. Kasih Tuhan ada di belakang kita, dan pengharapan akan kedatangannya kembali ada di depan kita untuk menarik kita. Mata Tuhan tertuju pada diri kita. Kita tidak seharusnya takut akan kesulitan. Bila kita berbelok karena takut akan kesulitan, semua kesulitan yang telah kita alami sebelumnya akan menjadi sia-sia. Pada hari-hari sebelum kedatangan Tuhan, akan ada tipu muslihat dan penyesatan yang besar. Bahkan orang-orang pilihan pun dapat tertipu. Selanjutnya, bentuk kesalehan yang palsu akan meningkat. Merosotnya iman bukan hanya karena cinta dunia dan penyangkalan firman, tetapi juga karena iman palsu yang dibuat oleh iblis.
Iblis akan mempengaruhi kehendak dan kemampuan kita untuk menjauh dari Tuhan. Semangat kita akan menjadi lelah dan lemah, pikiran kita menjadi tumpul, dan kehendak kita tidak lagi aktif. Kita kesulitan untuk memberikan perhatian penuh dalam mendengarkan firman Tuhan, atau untuk terus berlutut dan berdoa. Kita harus mengalahkan situasi ini. Karena itu marilah kita kuat di dalam Tuhan. Iblis berusaha keras mempersulit kita menempuh perjalanan bersama Tuhan. Kita akan merasa mudah untuk berjalan menurut daging dan lebih sulit untuk setia dalam melayani Tuhan, serta memberikan diri kita untuk berdoa. Seolah-olah seluruh diri kita cenderung menolak untuk mengikuti Tuhan sampai akhir dan merayu kita untuk membuat perjanjian dengan dunia. Atmosfer sekeliling kita hendak mengalihkan kita dari Tuhan, sehingga kita menjadi dingin dalam berdoa, tumpul dalam indera rohani, dan buta terhadap hadirat Tuhan yang mulia. Hal itu juga membuat kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan, dan berpikir bahwa mempertahankan persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang sulit. Kita merasa bahwa semua hal ini mempengaruhi diri kita. Nafsu dunia sedang merajut jaring melalui berbagai cara. Rajutan ini telah menjadi kuat dalam banyak orang percaya. Banyak hal yang dilarang di zaman sebelumnya bukan hanya dilakukan hari ini, tetapi juga dilakukan tanpa ada rasa malu. Secara umum di mana-mana, kita melihat iman yang semakin pudar dan penyimpangan dari kebenaran. Memang ada pengecualian di tempat-tempat yang diberkati Tuhan. Setiap hari kita merasa bahwa seluruh dunia menentang kita. Kita dapat memilih untuk berdiri teguh atau bersantai. Dunia masih menyambut kita, begitu pula iblis. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk pergi ke seberang danau. Bila saat ini kita tidak setia, kita tidak akan pernah setia. Musa berkata pada Bani Gad dan Bani Ruben, "Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Sementara yang lain setia dan menderita, dapatkah kita duduk diam dalam damai?" Memang ada kesulitan, tetapi itu jauh lebih baik daripada hanyut. Setiap kita harus setia melayani Tuhan, dan setiap orang harus menempuh perjalanan yang telah ditetapkan Tuhan, sampai kita tiba di seberang. Tuhan memberkati.